Di sini kita belajar dan berkarya, Madrasah Aliyah Nuril Huda tercinta. Dengan semangat dan tekad membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Stiani Soimah, Guru SKI di MA Nuril Huda Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan B1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Syarif Qasim Riau dengan NIM 42415207749 dan nomor peserta PPG 4960970006058. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 10 dengan materi proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Adakah di antara kalian hari ini yang tidak masuk? Jadi nihil ke? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita bisa menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan rasa syukur kita, bersyukur kita karena kalian sebagai seorang pelajar, maka bersyukurnya yaitu harus sungguh-sungguh dalam belajar. Allah sudah menjanjikan pada siapa yang memiliki bersungguh-sungguh dalam belajar, nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan Bapak kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah motivasi yang mana bisa membawa manfaat, membawa perubahan dalam hidup kalian. Ada sebuah unggahan yang berbunyi change yourself, change your future, yang artinya udah dirimu sendiri maka kamu mengubah masa depanmu. Kayak yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka panas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai berlaku dengan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Oke, dari video ini adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya Mbak, silakan. Berubah diri menjadi yang lebih baik. Oke, berubah diri menjadi yang lebih baik ya. Karena Allah juga sudah memfirmankan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebagaimana kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi dari kalian misalnya ingin mendapatkan memimpikan masa depan yang cerah, masa depan yang bagus, maka mulailah dari sekarang, ubahlah diri kalian, ubahlah
kebiasaan-kebiasaan kalian. Misalnya memimpikan dulu besok cita-citanya ingin menjadi pengusaha, maka dari sekarang pun juga membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, bangun lebih pagi, kemudian belajarnya pun juga sungguh-sungguh. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Sebelum menyampaikan materi proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Untuk Abu Bakar As-Siddiq kemarin menjadi khalifah itu berdasarkan apa? Musyawarah, yaitu yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian khalifah selanjutnya yaitu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah, yaitu apa? Berdasarkan apa? Ada yang tahu? Diutus Oh ya, Mbak, silakan. Dari wasiat Abu Bakar. Dari wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal, beliau sudah meninggalkan wasiat biar tidak terjadi kekacauan pada zaman ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Maka beliau berpesan bahwa yang menggantikan beliau menjadi khalifah yaitu Khalifah Umar. Kemudian selanjutnya dari Umar yaitu berlanjut ke Utsman bin Affan menjadi khalifah yaitu berdasarkan yaitu musyawarah dari Dewan Pemilihan Khalifah. Kemudian selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Di pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Terus manfaat kita mempelajari sejarah itu apa? Apakah ada yang tahu? Yaitu dari sejarah kita bisa belajar meneladani kisah-kisah tokoh-tokoh yang diambil sisi berbeda. Contohnya saat ini kita belajar tentang proses berdirinya Daulah Umayyah, yang mana pendiri dari Daulah Umayyah itu yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bisa mencontoh kegigihan beliau untuk apa? Yaitu dalam penerapan kita. Misalnya kita menginginkan sesuatu, ingin menjadi yang pandai, maka kita harus gigih, tidak pantang menyerah dalam belajar. Kemudian yang lain yaitu kita bisa juga belajar tentang sikap bagaimana menyikapi perbedaan. Contohnya yaitu kita misalnya dalam sebuah diskusi kita itu ada perbedaan pendapat, maka kita itu harus menerapkan sikap toleransi. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan gambar. Gambar yang pertama yaitu ada gambarnya siapa? Yang kedua, kenapa bisa dari masa Khulafaur Rasyidin beralih ke dinasti Umayyah? Bagaimana? Apa penyebabnya? Bagaimana prosesnya? Ada yang tahu? Tidak. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya. Untuk sebelum memulai pelajaran proses berdirinya Daulah Umayyah, Ibu akan mengetes kemampuan awal kalian tentang materi Daulah Umayyah. Ibu sudah mengirim link di grup kelas. Silahkan kalian kerjakan soal link tersebut. Yang mana cukup cuma 3 menit aja palingan ya. Silahkan dikerjakan. Sudah bisa buka linknya? Sudah. Silahkan dikerjakan.
belum bisa, ini kan baru awal, jadinya wajar misalnya baru dapat nilai sedikit. Nanti untuk meraih nilai 100 nanti setelah mendapatkan materi. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, nanti di sini pada pagi hari ini Ibu akan menggunakan pembelajaran problem based learning, yaitu dalam materi proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Apa itu problem based learning? Yaitu sebuah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kalian dari ini nanti akan dikasih masalah, yang mana masalah itu akan kalian cari solusi, akan kalian selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut nanti Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok biar berkelompok biar gampang dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok berdasarkan absen ya. Maka langsung saja silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini Ibu akan bagikan LKPD yang mana di dalamnya itu ada masalah yang harus kalian selesaikan. Dan sekaligus nanti Ibu juga akan memberikan lembar nilai yang mana kalian bisa menilai teman kalian saat maju presentasi. Itu di dalamnya sudah ada skornya, tinggal tulis angkanya ya. Untuk membekali kalian dalam menyelesaikan masalah, Ibu akan memutarkan sebuah video yang mana berisi tentang proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Soimah, sering dipanggil Kristiani. Pada kesempatan kali ini di materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester 2, saya awal adalah perang antara buku Ali bin Abi Thalib melawan buku Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemaparan materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu Daulah Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir pada tahun 132 Hijriah atau demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, dari video pembelajaran tentang proses berdirinya Daulah Umayyah, silakan kalian bisa mengisi LKPD yang telah saya bagikan. Jika nanti kalian menemui kesulitan, bisa langsung bertanyakan kepada saya ya. Ada bisa dipahami perintah yang ada di LKPD ya? Bisa. Silakan dibacakan. Perang sipil yang dari melatar belakang ini gitu. Mana? Perang sipil. Perang Siffin ya, peristiwa latar belakangi yang berdirinya Daulah Umayyah tadi kan yang berkaitan dengan Muawiyah dan Ali. Perang Siffin kan antara Muawiyah dengan Ali, berarti kan juga bisa. Oke, karena sudah selesai, sudah maju semuanya ya. Untuk pemanasan biar kita tidak sepaneng mikir terus, Bu Siani akan memutarkan sebuah video kita olahraga bersama ya. Berdiri semuanya. Ya, Bu Siani.
yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Silakan Mas Hira untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Perkenalkan, nama saya Hasan Mubarak. Dan saya Ananda Faisal Ayubi. Saya Lisa Haji Amalia Yuniar. Dan saya Abdelia Gadni. Saya Melani Skolsena. Saya Firman Rahma. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Peristiwa berdirinya Daulah Umayyah dilatar belakangi oleh 1. Perang sipil, 2. Tahkim, 3. Amul Jamaah. Perbedaan sistem pemerintahan Daulah Umayyah dengan sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem pemerintahan demokratis, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan menggunakan sistem monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. 2. Ibrah atau pengalaman yang dapat diambil dari masa pemerintahan Daulah Umayyah. 1. Mencontoh semangat menuntut ilmu. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulan masa kepemimpinan Daulah Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa Tahkim pada perang sipil dan Amul Jamaah. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Daulah Umayyah merubah sistem pemerintahan dari sistem demokratis menjadi sistem monarki. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Sunggivi Amata Ramadhani dari kelompok Marwan bin Hakam ingin bertanya, mengapa penyerahan jabatan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan disebut Amul Jamaah? Dia menjawab, karena Amul Jamaah adalah kaum musafir, yaitu peristiwa penyerahan jabatan antara Hasan kepada Muawiyah. Karena dengan tujuan Hasan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah untuk menyatukan umat Islam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita sambung presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok Marwan bin Hakam. Silakan Mbak Mas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Marwan bin Hakam. Saya Sunggivi Amata Ramadhani dan di samping saya Kami Zebra. Melihat Mariana. Saya Ujaimah. Saya Ahmad Faizal. Dan saya Muhammad Khalid Amila. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Auni Fairuz Zahra. Peristiwa penting yang melatar belakangi berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. 1. Perang sipil. 2. Tahkim. 3. Amul Jamaah. Sistem pemerintahan Daulah Umayyah dengan sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah menganut sistem monarki, sedangkan Khulafaur Rasyidin menganut sistem demokrasi. Ibrah yang dapat kami ambil yaitu kemudian Muawiyah bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dinasti Umayyah merupakan sistem pemerintahan yang awalnya demokrasi menjadi monarki atau bersifat keturunan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Hajia Yuliana dari kelompok Abdul Malik bin Marwan.
Umayyah disebut monarki? Menjawab, karena dinasti Umayyah menggunakan sistem keturunan. Terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi dari saya saat presentasi kelompok, yaitu satu, presentasinya tadi sudah bagus, tapi masih ada pemateri yang terpaku dengan catatan. Tadi kan sudah menyelesaikan masalahnya dengan mengerjakan sendiri. Terusnya di depan kan juga bisa sambil lalu lah boleh. Oh nyontoh habis ini apa, tapi sambil lalu tidak langsung terpaku, tidak menghadap ke audiens. Tapi untuk keseluruhannya semuanya sudah bagus, terutama untuk kita semuanya. Misalnya kita refleksi pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama yaitu silakan kalian gambarkan perasaanmu dalam belajar hari ini. Cukup gambarkan saja. Ini salah satu yang mana? Merasa semangat, bahagia, sedih, biasa saja. Silakan digambar. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Kamu hari ini sudah belajar apa saja? Silakan ditulis di kertas tersebut. Nah ya. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu kendala apa saja yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini. Sudah ya, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil refleksinya ke depan. Kita sudah refleksi, saatnya kita pada kesempatan yaitu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan apa kita bareng-bareng menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang proses Berdirinya dinasti Umayyah. yaitu yang pertama, kesimpulan apa yang dapat kita pelajari di hari ini, yaitu kesimpulan yang pertama. Saya ingin menyimpulkan Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertamanya dan didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ya, bagus, betul ya. Selanjutnya selain yang mendirikan Daulah Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan, adakah yang lainnya yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Proses berdirinya dinasti Umayyah melalui 3 tahap, yaitu perang sipil, tahkim, dan amul jamaah. Ya, bagus. Yaitu kita simpulkan bersama-sama, yaitu dinasti Daulah Umayyah, yaitu yang ada di Damaskus ini didirikan oleh siapa tadi? Yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun 41 Hijriah. Pusat pemerintahannya yaitu berada di Damaskus. Kemudian untuk khalifah yang menjabat selama 90 tahun yaitu berjumlah 14. Kemudian sistem pemerintahannya diubah dari demokrasi menjadi Monarki. Oke, pembelajaran pagi hari ini cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu besok kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Untuk materi selanjutnya bisa disiapkan dibaca-baca di rumah ya.